Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosida. Saya akan menjelaskan tentang landasan komparatif pendidikan. Pengertian landasan komparatif pendidikan atau pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif adalah ilmu yang mempelajari sistem-sistem yang terdapat dalam pendidikan, baik dalam satu negara maupun antar negara. Pendidikan komparatif ini menyangkut dalam 3 hal. Yang 3 tersebut adalah sistem pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang kedua, teori dan praktek pendidikan. Dan yang ketiga adalah latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi pendidikan tersebut. Pendidikan komparatif ini muncul sebagai upaya dari sistematis para ahli dalam mempelajari sistem-sistem pendidikan di luar batas negerinya sendiri. Ilmunya dimulai dari yang awalnya hanya sebatas informasi pendidikan di negara lain, dan kemudian dikembangkan lebih ilmiah dengan melalui pengkajian data yang sistematis. Menurut William W. Brickman dalam Postulate White, disebutkan bahwa manusia sudah saling bertukar informasi tentang pendidikan sudah berlangsung sejak lama. Maka dari itu pendidikan komparatif ini memang sudah ada sejak zaman dahulu. Pendidikan komparatif ini pada dimensi tertentu justru dapat memperkaya pemahaman secara lebih komprehensif yang sekaligus dapat meningkatkan fungsinya sebagai bidang kajian pendidikan. Menurut E. L. Kandel, Imam Barnadib 1994, ada 2 hal pokok yang menjadi fokus kajian pendidikan komparatif, yaitu yang pertama, objek utama studinya berupa teori dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang sedang berlangsung sekarang, bukan yang sudah terjadi atau akan terjadi. Yang kedua, faktor lain di luar objek utama tetapi mempunyai pengaruh amat kuat terhadap objek utama perlu diperhatikan, yaitu faktor sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya sebagai intangible factor. Menurut beliau, ada 3 tujuan dalam mewujudkan pendidikan komparatif. Yang pertama, reportorial deskriptif, di mana pertama-tama studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat informatoris tentang sistem pendidikan pada umumnya maupun pada khususnya. Yang kedua, historik fungsional. Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informatoris pendidikan dengan bidang lain, seperti filsafat dan pandangan hidup, sistematik politik, sistem ekonomi dan sosial budaya dari masyarakat itu. Yang ketiga, melioristik. Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan keadaan pendidikan antar negara termasuk dengan negaranya sendiri, maka dapat diambil manfaat dari kebaikan-kebaikan negara lain tersebut. CV Good. Menurut pendidikan komparatif ini merupakan lapangan studi yang memiliki tugas mengadakan ataupun membuat perbandingan teori dan juga praktek pendidikan, sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud untuk menggerakkan perluasan terhadap pandangan dan pengetahuan mengenai pendidikan di luar batas negeri sendiri. Imam Barnadib 1994. Kemudian, kedudukan pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif memiliki kedudukan sebagai salah satu ilmu fondasi yang memperkuat bangunan ilmu pendidikan. Terdapat 2 temuan studi yang mengidentifikasi secara awam tentang sumber dari ilmu ini. 2 antaranya adalah penemuan pola-pola umum penyelenggaraan pendidikan sebagai tren pendidikan dunia, dan yang terakhir, peretasan aneka tipologi pendidikan yang berlangsung di banyak negara. Terdapat 2 istilah, yaitu pendidikan perbandingan dan perbandingan pendidikan, yang mana keduanya sering dianggap sama, namun kenyataannya berbeda. Pendidikan perbandingan merupakan ilmu yang mengajarkan cara membandingkan penyelenggaraan pendidikan antar 2 negara ataupun lebih. Yang kedua, perbandingan pendidikan, yaitu yang membandingkan penyelenggaraan pada sistem pendidikan di satu negara dengan negara lainnya. Cakupan studi pendidikan komparatif. Cakupan studi pendidikan komparatif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah studi area, yang kedua studi tematik.
Studi area ini merupakan studi yang diarahkan pada suatu wilayah tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, sosial politik, dan budayanya. Kemudian, studi tematik. Studi tematik ini lebih diarahkan kepada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikan. Contohnya seperti manajemen kelembagaan sekolah, pembaharuan kurikulum, sampai dengan pemberdayaan organisasi profesi pendidik. Kemudian masalah-masalah yang terjadi di dalam pendidikan komparatif. Ada 4 masalah yang sering terjadi. Yang pertama, persoalan humanisasi yang berakibat pada proses pembangunan dan proses industrialisasi, seperti pada kemiskinan, gelandangan, dan juga kriminalitas, yang mana masalah ketiga ini sudah sangat lumrah di negara kita. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, geografis antara kelompok masyarakat. Semuanya terjadi karena adanya pengelompokan masyarakat yang memang menciptakan level mereka sendiri sehingga terjadilah perbedaan pandangan terhadap beberapa masyarakat. Yang ketiga, kendala sosiokultural pada masing-masing bangsa. Dan yang terakhir, dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia yang baru. Dalam membandingkan sistem pendidikan ataupun pendidikan komparatif ini, akan sangat sulit jika seseorang tersebut membandingkan dua sistem sekaligus pada dua negara yang mana dua negara ini memiliki latar belakang kultural sehingga politik dan ekonomi yang sangat mencolok. Maka dari itu, ada satu hal penting antara dua atau lebih negara yang berbeda, yaitu dimensi dari negara tersebut yang perlu ditentukan, yaitu dimensi ruang dan juga dimensi waktu. Sistem pada pendidikan komparatif ini menyangkut banyak negara di beberapa kawasan dunia. Terdapat 5 kelompok, yaitu kelompok negara maju, kelompok negara sedang berkembang, kelompok negara miskin atau terbelakang, yang keempat kelompok negara paling miskin, dan yang terakhir kelompok negara yang bangkrut. Dalam membangun pendidikan dan meningkatkan serta memperbaiki pendidikan perlu adanya prioritas kepentingan meskipun juga terkadang proses penentuan prioritas pada suatu program mengandung implikasi pada pengalahan dengan program lainnya. Maka dari itu, kondisi pendidikan yang seperti inilah pendidikan komparatif dilaksanakan. Kesimpulan. Pendidikan komparatif adalah ilmu yang mempelajari sistem-sistem yang terdapat dalam pendidikan, baik dalam satu negara maupun antara negara lain. Kemudian pendidikan komparatif ini pada dimensi tertentu justru dapat memperkaya pemahaman secara lebih komprehensif yang sekaligus dapat meningkatkan fungsinya sebagai bidang kajian pendidikan. Dan yang terakhir terdapat dua istilah, yaitu pendidikan perbandingan dan perbandingan pendidikan, yang mana keduanya sering dianggap sama namun kenyataan berbeda, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.